Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Baik dari saya sebagai pribadi, tentu juga akan bersama-sama majelis jemaat yang melayani pekerjaannya sore hari ini. Seandainya kita boleh mengakui dengan baik adanya saya ada di sini. Seandainya juga kami boleh berucap satu lepas satu bahwa ada kegembiraan di dalam hati sebagai manusia ketika mengerti bahwa saya ada di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan. Boleh demikian? Ada rasa sesuatu yang menggembirakan, ada rasa sesuatu yang ini loh, saya mau datang ke sini, ini loh saya mau duduk sesama gereja Tuhan. Karena yang saya imani ada Tuhan di sini bersama saya dan sesama yang juga boleh diaminkan dihadirkan Tuhan di dalam persekutuan ini. Boleh demikian? Adakah ibu bapak merasakan itu? Atau biasa-biasa saja? Saya berharap ada sesuatu yang ekstra sore hari ini lewat pembacaan Mazmur 119 tadi. Paling tidak saya ingin mengajak ibu bapak, saudara dan saya, kita ambil perasaan itu dari kebenaran firman yang sudah kita dengar, yang sudah dibacakan dengan baik, bahwa kuasa kebenaran firman Allah itu sungguh-sungguh tidak hanya menjadi melengkapi pendengaran saya, tetapi paling tidak mengorek hati saya bahwa alangkah indahnya ketika kebenaran Allah itu menjadi bagian. Boleh demikian ibu bapak saudara, tidak usah malu-malu. Kita sama-sama membutuhkan kebenaran firman Allah. Setiap kali kita bertemu, entah 2-3 orang, kita bertemu di dalam satu pertemuan yang dikatakan pertemuan orang-orang percaya, pertemuan keluarga-keluarga yang sudah hidup di dalam Tuhan. Ada kebenaran firman yang terurai di sana yang tidak diharapkan hanya sampai kepada pendengaran saja. Lalu sesudah buyar dari perkumpulan itu, pertemuan itu, hanya sampai di situ titik. Tetapi kiranya sore hari ini ibu bapak saudara, dengan mendengar 8 ayat yang kita sudah sama-sama boleh menyimak, ada kekuatan ekstra, ada harapan ekstra bahwa sungguh-sungguh kuasa kebenaran Allah itu ada menjadi bahagian hidupku. Ini sangat berkepentingan. Dan ada kejelasan di dalam pembacaan kebenaran firman Allah tadi, bagaimana pentingnya hidup seseorang yang percaya bahwa dia adalah milik Tuhan
kebenaran firman ini sangat-sangat berperan. Ada peringatan baru kembali. Ada kegembiraan baru kembali ketika kita sudah meninggalkan kehidupan kita seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Ketika kita sudah meninggalkan segala pengalaman hidup yang bercokol di tengah-tengah dunia ini dengan segala tantangan dan godaan. Sore hari ini, ibu bapak saudara dan saya diperdengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Bahwa kita butuh kehadirannya di dalam hari-hari hidup kita yang penuh dengan tantangan dan godaan di luar sana. Dan ada kemungkinan ada godaan dan tantangan di tengah-tengah kehidupan. Katakanlah itu kekeluargaan, persaudaraan yang bisa bermunculan, mengganggu, tidak sampai merusak kebaikan kehidupan lepas kehidupan itu, karena ada peringatan tiap waktu. Kamu ada disayang Tuhan. Mau atau tidak, kamu sedang dijaga oleh Tuhan. Saya merasakan itu. Dan bolehkah saya mengajak ibu bapak saudara, mari kita merasakan apapun tantangan dan godaan yang bermunculan, kita tidak bisa lari dari situ. Tetapi sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan, kita dipersiapkan untuk melangkah dalam peperangan, menantang godaan dan tantangan itu. Walaupun saya sering mengatakan itu tidak mudah. Itu tidak segampang kita berbicara, tidak segampang kita mengurai kata-kata. Karena sungguh berbagai macam tantangan dan godaan itu bisa bermunculan sebagai yang merusak, tetapi juga bisa dengan cara merayu-rayu di luar rencana dan kehendak Allah yang boleh dipakai oleh setiap kehidupan itu. Kalau kita membaca Mazmur 119 tadi adalah Mazmur yang terpanjang, karena kalau ibu bapak saudara-saudara sudah membuka lembaran-lembaran dari Mazmur 109 ini, akan ditemukan dengan kurang lebih 176 ayat. Dan mungkin melelahkan dan mungkin ada sedikit kebosanan. Tetapi saya berharap tidak. Karena kebenaran firman itu selalu mempertetapkan kemenangan lepas kemenangan di dalam kehidupan setiap orang yang mau diisi oleh kebenaran firman itu. Apa yang kita baca di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 tadi adalah bukan saja satu himbauan, tetapi satu peringatan bisa terjadi, satu nasihat juga bisa ada di sana,
agar kehidupan itu harus selalu berangkat, berpijak pada kebenaran firman Allah, di mana diaminkan, disitulah Tuhan hadir dan hidup buat setiap pribadi yang mau diisi, mau terisi dengan kebenaran firman Allah itu. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita mau katakan bahwa ada keindahan yang tidak ternilai ketika seseorang diperhadapkan dengan kata-kata yang terurai di dalam kebenaran Allah ini sangat istimewa. Karena apa yang diperdengarkan bukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak punya arti dan kepentingan apa-apa bagi kehidupan itu. Kalau kita membaca dengan jitu, maka di sana pengurai Mazmur 119 ini mempertetapkan bagaimana sempurnanya seseorang hidup dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Saya ingin membaca kembali beberapa ayat yang ada di dalam pembacaan kita tadi. Ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Diakui oleh pemazmur 119 bahwa Yahweh Allah yang menempatkan, yang memberikan, yang mempertetapkan sendiri bagi kehidupan itu. Jadi bukan kata-kata kosong, bukan kekuatan-kekuatan yang asal menyenangkan sesaat. Tapi ini dipertaruhkan kehidupan terus-menerus langkah maju kepada satu tujuan yang dijanjikan oleh Allah. Hidup yang sempurna di dalam kekudusan. Apa yang kita buat? Apakah ibu bapak saudara dan saya mampu dalam keseharian? Baik kita berada di dalam keluarga, baik kita berada di lingkungan pekerjaan, ya katakanlah kita berada di sekitar teman dan handai tolan. Barangkali perlu juga kita akui ada perkara-perkara yang tidak cukup menyenangkan hati itu, apalagi the whole kehidupan yang menjadi bagian setiap waktu. Tetapi ini janji kebenaran Allah yang sungguh-sungguh tidak dapat ditawar, tidak dapat ditukar-tukar dengan pengertian yang lain, dengan kalimat-kalimat yang lain. Ketika kehidupan itu menyaksikan bahwa hidupku ini adalah karena kebenaran Allah, adalah karena perkenanan Allah, yang ada di sebelahku wajib memiliki itu. Karena yang kita urai adalah kebenaran titah dan firman Allah. Bagaimana kita baca di beberapa ayat 119 ayat 1 sampai 8 ini. Kehidupan itu tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kecurangan. Tetapi bagaimana ketika kebenaran firman itu menjadi bahagian, seakan-akan keindahan itu
tidak ada lagi yang bisa menandingi. Maksudnya barangkali kalau keindahan itu memang kita baca di dalam perikop ini, kebahagiaan seseorang yang menikmati dan memiliki kebenaran, taat dan setia. Dan keindahan itu boleh menempatkan seseorang yang wajib menceritakan bagaimana kuasa kebenaran Allah yang menjaga, yang memberikan kebutuhan seturut kehendaknya, memberi kekuatan, kemampuan untuk kita dapat menjadi bagian sesama karena Dia, karena Tuhan. Kenapa pemazmur dalam hal ini harus mempertetapkan, dipakai oleh Allah, mempertetapkan kebenaran firman Allah itu? Karena tidak ada satu kuasa pun yang dapat merubah dan menempatkan kehidupan lepas kehidupan itu di luar kekuasaan dan kekuatan Allah yang selalu disambung dengan kasih yang setia. Mungkin kita akan mengakui jarang kita mendapatkan kekuasaan yang penuh kasih. Mungkin sering kita mendengar ada kekuasaan yang suka-suka, asal yang menjalankan itu terpenuhi keinginannya. Yang dikuasai mau jadi apa, itu urusan yang lain. Karena merasa kemampuan dan kekuasaan ada menjadi milik pribadi. Bukan itu yang diajarkan oleh Allah. Bukan keindahan yang ada di sana. Bukan kebahagiaan yang ada di sana. Tetapi kerusakan, penindasan, ketidakamanan, ketidakadilan. Siapa yang menghendaki untuk melangkah dalam pengalaman lepas pengalaman semacam itu, di luar kekuatan dan kekuasaan Allah yang penuh kasih, jangan pernah berharap hidup ibu bapak saudara dan saya akan menikmati keindahan lepas keindahan. Saya memakai istilah keindahan yang dipersiapkan Tuhan. Kebenaran firman ini tidak berhenti pada masa Raja Daud, Soleman, Rasul Paulus, yang juga tidak lepas dari segala godaan dan tantangan untuk tidak memiliki, untuk tidak menikmati titah dan firman Allah itu. Yesus sendiri pun sebagai utusan Allah. Saudara kita kalau mengenang itu kembali, seorang yang tanpa dosa menyaksikan ketaatannya kepada Allah Bapanya sampai akhir hidupnya. Janji kebenaran Allah ia pegang dan percaya bahwa ada saat yang terindah akan menjadi kenyataan dari kekuatan dan kekuasaan Bapa itu. Rasul Paulus, ibu bapak saudara, sedikit saya mau ajak kita semua mengingat. Pasti ibu bapak saudara tahu siapa Paulus itu kan? Seorang laki-laki yang
sangat tidak suka, sangat membenci orang-orang yang hidup mengikut Yesus. Ada aja yang ia lakukan. Dia berharap bahwa dengan kekasarannya, dengan hal-hal yang ia buat bagi orang-orang yang patuh memegang kebenaran firman Allah itu dan hidup di dalamnya, itu akan berakhir di dalam perbuatannya yang kotor, menjadi perusak, menjadi pembunuh. Aku Saulus sangat ditakuti saat itu. Hampir lupa dia bahwa ada kekuasaan yang tidak dapat dirubah oleh siapapun, yang bisa membaharui hidupnya, yang bisa merubah hidupnya sebagai Saulus, dikuduskan untuk menikmati janji Allah. Jadi yang sudah mengerti, mari kita berupaya belajar terus di sini saat ini. Tinggalkan godaan dan tantangan. Jangan bergaul, berbicara pun, mengatakan pun diganti dengan kesaksian kebenaran firman Allah. Mendekatlah kepada Tuhan, carilah Dia, hiduplah di dalam Dia, karena janjinya mahkota itu menjadi milik siapa yang setia sampai akhir. Ibu bapak saudara, di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ini, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Ayat 7. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Memang kadang-kadang atau terbanyak kali kehidupan itu sedikit melenceng karena keinginan kata hati itu sendiri. Boleh begitu? Kita suka tetapi Tuhan tidak suka. Tuhan lebih berkenan kita menjadi anak-anaknya yang dengar-dengaran dan taat pada titah dan firman. Barangkali kalau kita berpikir begini, kalau kita tidak dipatuhi anak-anak kita, ada rasa kesal dan menyesal. Mama papa udah didik dengan begitu tertib. Ada saja yang boleh menjadi kendala karena keinginan pribadi. Anak lebih suka, anak-anak lebih merindukan apa yang ia inginkan. Tetapi alangkah bahagianya ketika orang tua menjadi saluran yang jitu bagi anak-anak yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan itu. Karena yang dipakai, yang digunakan, yang disampaikan adalah didikan yang berangkat dari kebenaran firman Allah. Tidak jarang kita mendengar, tidak jarang kita melihat betapa orang-orang tua mengagungkan Allah untuk memampukan keberadaannya sebagai orang tua. Sehingga apa yang disalurkan,
menjadi bahagian anak adalah nasihat aturan yang berangkat dari kekuasaan kasih Allah. Ada keindahan di sana kan? Ya. Ada keindahan ketika orang tua melakukan segala sesuatu itu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ada kebenaran firman Allah yang menyatakan, carilah dahulu. Ada yang bisa sambung? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Di sanalah setiap kehidupan itu akan ditata dan disempurnakan menurut kehendaknya. Termasuk ibu bapak, saudara dan saya. Kalau tidak, kita tidak ada di dalam rumahnya yang kudus ini toh. Karena kita mau mencari dan mendapatkan Dia. Walaupun di luar sana, walaupun di tengah kita ada tantangan dan godaan. Katakanlah orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Dan sebagai manusia boleh merasakan ketersinggungan itu. Tetapi janji Allah ketika kita memegang titah dan firman-Nya, ada kekuatan ekstra, ada kesukaan ekstra, ada senyum ekstra, menjadikan sesama kita melangkah menuju janji Tuhan yang hidup denganku, yang mau mendengar. Tadi dikatakan oleh pemazmur ayat 7, Engkau sendiri yang memberikan. Jadi kalau kita membaca firman, kita tidak hanya membaca huruf-huruf yang kosong, tetapi kita meminta Roh Kudus Allah untuk membuka mata dan hati rohani kita, sehingga setiap ayat yang kita baca mendatangkan perubahan dan pembaharuan yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Kita boleh pulang dengan kepastian, saya dipedulikan Allah, mendapat suaranya, memiliki janjinya, dan saya mau melangkah menuju tempat tinggal, mendapatkan keluarga, anak cucu, untuk menyampaikan kabar baik itu. Barangkali kita boleh membuka tadi, ada yang meneruskan, carilah dahulu kerajaan Allah. Bolehkah kita membuka sejenak Injil Matius? Ya, boleh kita membuka sejenak Injil Matius. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Injil Matius 6. Boleh kita membaca bersama-sama dengan iman sebagai pribadi kepada Tuhan. Mari, ayat 33 dari Injil Matius pasalnya yang ke-6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Ibu bapak saudara, sangat sulit untuk tidak khawatir. Sangat sulit untuk tidak khawatir hari lepas hari. Tapi janji Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketidakmampuan kita, ketidaksempurnaan ibu bapa dan saya, percaya Roh Kudus Allah menambahkan setiap langkah, setiap tarikan nafas kehidupan ibu bapa saudara dan saya. Ia menyempurnakan setiap kali. Kita tidak harus berhenti. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak kuat. Allah yang akan menyelesaikan dengan baik. Mari kita berserah secara total, tulus, keterbukaan yang penuh kasih kepada Allah. Kalau kita punya waktu, saya sangat berharap Mazmur 119 ini boleh menjadi bahagian ibu bapa saudara dan saya. Bolehkah saya mau meminta bagi ibu bapa saudara dan saya, kita akan membaca beberapa ayat dari Mazmur 119 sesudah ayatnya yang ke-8. Kita minta Roh Kudus Tuhan dengan sungguh menempatkan itu menjadi bagian ibu bapa saudara dan saya, secara khusus ketika kita melangkah dengan nafas kehidupan kita yang baru di minggu kerja yang akan datang. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Mari kita bersama-sama bagaikan saudara berbicara dengan Tuhan. Roh Kudus menuntun kita. Ayat 10 dan 11 Mazmur 119. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyayang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dia berjanji bagi setiap kita. Ketika kita ada dekat dengan Dia, Dia akan menambahkan setiap saat. Dan Dia akan menyempurnakan setiap saat. Kita boleh menjadi kuat di dalam iman, penuh kesukaan di hari esok, bahwa saya dijaga dan dituntun oleh kuasa kebenaran Allah. Inilah keindahan yang boleh ibu bapa bawa, janji Tuhan. Dan peluklah anak cucu Cece dalam kehidupan setiap hari. Wartakan kebenaran titah dan firman-Nya, ajaran untuk mereka juga tetap hidup di dalam berpegang pada ajaran-ajaran Tuhan. Terpujilah kebenaran firman-Nya, dimuliakanlah Allah. Ibu bapa saudara-saudara diberkati Tuhan. Amin.